biasa aja ya, seperti dapur, makanan orang-orang yang benar-benar masakan ibu rumah tangga. Dan dia masakannya terdiri dari beberapa masakan Jawa Timur, yang mana masakan Jawa Timur itu dibuat seperti lidah orang Cilacap, khas seperti orang Cilacap itu sendiri. Untuk kapannya, bisa dibilang ini udah mulai hampir 1 tahun. Sebelum ada Dapur Karisma ini sebenarnya kita sudah pernah buka, ada di Pawon Jawa, Cilacap, tepatnya di Jalan Rinjani juga. Dan akhirnya untuk usaha yang kedua ini kita beri nama Dapur Karisma. Mengapa Dapur Karisma? Karena kebetulan anak dari ibu saya, anak pertamanya namanya Karisma, dan akhirnya membuat nama sebagai Dapur Karisma untuk rumah makan perusahaan yang kedua ini. Dan untuk yang melatar belakangnya mungkin karena ayah dari ibu saya ini, atau yang bisa disebut dengan kakek saya, kebetulan orang Jawa Timur, yang mana akhirnya kita membuka rumah makan Jawa Timur. Ya, untuk menu yang ada di Dapur Karisma ini diantara lain yaitu ada soto Lamongan, terdiri dari soto Lamongan lontong, bisa nasi atau bisa tanpa nasi, dan kemudian ada pecel Madiun. Biasanya pecel Madiun itu di atasnya ada ditambahin dengan paru, dan ada serundengnya. Untuk menu ketiga ada rawon. Biasanya rawon itu dibagi jadi 2, untuk rawon pisah dan rawon tidak dipisah. Nah, kalau untuk rawon campur itu dia biasanya terdiri dari ada telur asinnya, ada cambahnya, dan ada kemanginya untuk hiasannya. Ada sop iga juga. Untuk gorengannya ada tempe, bacem parung, bacem iso, dan bakwan. Untuk menu andalannya bisa dibilang soto Lamongan karena menggunakan ayam kampung dan pecel Madiunnya. Nah, keistimewaan dari menu andalan itu, kalau untuk soto Lamongannya itu menggunakan tadi yang saya bilang menggunakan ayam kampung. Untuk selanjutnya biasanya ditambahkan dengan setengah topping telur setengah, kemudian ada koyanya, ada sayuran-sayurannya, yang mana kuahnya itu benar-benar dibuat sangat lucu. Kalau untuk media promosinya kami ada di Instagram, bisa kalian lihat di dapur_karisma-nya juga. Dan kami juga biasanya media promosinya dari orang-orang sekitar kita, yang mana orang-orang sekitar tersebut untuk bicarakan satu sama lain tentang masakan. Kalau Dapur Karisma itu memang masakan dan lezat. Mungkin waktu saat pandemi kan orang-orang banyak yang tidak keluar rumah, akhirnya sempat ada penurunan. Namun karena usaha dan tekad dari Dapur Karisma ini, yang mana untuk berjalan sampai pandemi ini berakhir, akhirnya benar-benar untungnya sekarang sudah meningkat, mulai meningkat dari sejak pandemi kemarin. Untuk mimpi yang dilanjutkan ke depannya, mudah-mudahan Dapur Karisma semakin besar namanya, kemudian semakin ramai dan semakin digemari oleh masyarakat. Untuk kalian yang ingin buka usaha seperti Dapur Karisma, yang penting pertama untuk tekad kalian, di mana tekad itu adalah awal mula untuk membuka usaha menjadi jauh lebih baik. Dan yang kedua, optimis aja, jangan pantang menyerah. Intinya kalian itu bisa untuk membuka usaha seperti Dapur Karisma ini, walaupun pelan-pelan, tapi insya Allah rame.